warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Rabani, selamat datang di Kasai Podcast Ramadan. Yuk, mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Rabani. Perkenalkan, nama saya Alvina Septiawati. Di sini saya akan membawakan podcast yang berjudul Akad dalam Kemitraan Bisnis beserta contohnya. Yaitu sebelumnya terdapat beberapa model kemitraan bisnis dalam Islam. Namun umumnya yang paling lazim digunakan yaitu ada dua, yaitu akad mudharabah dan musyarakah. Yang pertama yaitu mudharabah, di mana akad ini adalah akad usaha dua pihak di mana salah satunya memberikan modal atau sohibul mal, sedangkan yang lainnya itu memberikan keahlian atau mudharib dengan nisbah keuntungan yang disepakati, dan apabila terjadi kerugian, maka si pemilik modalnya itu tidak menanggung kerugian tersebut, atau mudharib tidak ikut menanggung kerugian. Mudharabah disebut juga trust financing. Bank atau money provider atau pemilik modal bertindak menjadi finansier atau pemberi dana dan menyediakan keseluruhan modal yang dibutuhkan untuk membiayai proyek. Sedangkan pihak lain atau mudharib yang mengelola usaha. Jadi pembagian hasil keuntungan ditentukan sebelumnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Nah, di sini tuh mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu ada mudharabah mutlaqah dan ada mudharabah muqayyadah. Di mana mudharabah mutlaqah ini adalah mudharabah bebas, di mana mudharabah ini yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya itu sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dan yang kedua yaitu ada mudharabah muqayyadah atau mudharabah terikat. Di sini tuh pengelola modalnya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Baik, untuk contohnya sendiri yaitu mudharabah yang dilakukan antara dua pihak, di mana sebut saja Bank A ya. Bank A ini adalah lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai sohibul mal. Sementara nasabah B adalah mudharib yang ingin mengajukan dana untuk mendirikan usaha catering selama 9 bulan, di mana besaran modal yang dibutuhkan oleh mudharib yaitu 20 juta, yaitu dengan kesepakatan nisbahnya sebesar 40/60. Di mana 40%-nya itu untuk keuntungan sohibul mal dan 60%-nya itu untuk mudharib. Nah, setelah usaha itu berjalan selama 9 bulan, mudharibnya itu ternyata memperoleh keuntungan bersih sebesar 10 juta. Dan berdasarkan perjanjian akad, maka lembaga keuangan syariah itu berhak memperoleh 40% dari 10 juta, yaitu 4 juta. Nah, sementara nasabah itu berhak atas sisanya, yakni 60% dari total keseluruhannya, yaitu 6 juta. Untuk selanjutnya itu ada musyarakah, di mana musyarakah ini secara bahasa berarti pencampuran. Nah, secara istilahnya yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal permodalan, atau juga disebut dengan partnership financing, di mana untung dan ruginya itu dibagi bersama dengan proporsi yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, perbedaan musyarakah dengan mudharabah yaitu bahwa pada mudharabahnya itu modal berasal dari satu pihak, nah sedangkan musyarakahnya itu modal berasal dari dua pihak atau lebih. Nah, di sini juga musyarakah mempunyai macam-macam, yaitu ada 4 macam. Yang pertama ada syirkah amlak, yang kedua ada syirkah akad, yang ketiga syirkah wujuh, yang keempat syirkah abdan. Yang pertama syirkah amlak atau kepemilikan, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan satu barang dengan sebab kepemilikan. Bisa itu melalui hibah, warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat kepemilikan. Yang kedua ada syirkah abad, yaitu terciptanya karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi modal dan mereka itu sepakat berbagai keuntungan dan kerugian. Yang ketiga ada syirkah wujuh,
yaitu syirkah yang dilakukan 2 orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali. Misalnya itu menggunakan reputasi. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada syirka abdan, yaitu persyarikatan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menerima suatu pekerjaan. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu mengenai pembiayaan KPR Bank Syariah. Pembiayaan KPR merupakan salah satu contoh akad musyarakah dalam perbankan syariah, di mana unsur musyarakah dalam kerjasama ini adalah penggabungan modal milik bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer atau nisbahnya diterima oleh bank dari sewa yang dibayarkan nasabahnya tiap bulannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.